Halo, Jackson, cek suara. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Cek. Baiklah, saya mulai perkuliahan sore ini, teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya memohon maaf ya, karena tidak bisa live streaming. Ini saya buat rekaman video dikarenakan tadi saya selesai menjadi moderator webinar ya, kemudian pulang ke rumah ada sedikit kendala. Ini saya coba untuk merekam materi hari ini, membuat video rekaman, kemudian nanti saya upload ke Siaga. Saya upload dulu ke YouTube, kemudian linknya akan saya upload ke Siaga. Teman-teman semua, materi hari ini sebenarnya adalah perulangan. Bukan mengulang materi kemarin, tapi perulangan di dalam pemrograman. Nah, karena di setiap bahasa pemrograman itu pasti ada perulangan. Nah, di PHP ya, perulangan pun ada. Ya, perulangan ini sering disebut dengan istilah looping. Ya, nih. Looping ini ya, merupakan hal penting dan untuk itu perlu teman-teman kuasai. Ya. Ada beberapa looping di dalam PHP, ada for, kemudian ada while, ada do while, ada for each. Ya. Pada dasarnya semuanya untuk for, while, do while sama. Ya. Fungsionalnya sama, fungsinya sama. Ya, bedanya hanya penempatan formatnya saja. Nah, jadi perulangan atau looping itu digunakan untuk menjalankan suatu statement secara berulang-ulang, secara terus-menerus, sesuai dengan kondisi tertentu. Nah, di mengulang atau menjalankan statement secara berulang-ulang, ya, secara terus-menerus, sesuai dengan kondisi tertentu. Oleh karena itu, ya, karena sesuai kondisi tertentu, perulangan itu harus tersedia 3 kondisi. Dia harus mencakup 3 kondisi. Apa saja? Yang pertama yaitu kondisi awal perulangan. Di kapan mulai diulang-ulang. Kemudian yang kedua, perintah atau kode program perulangan yang akan dijalankan. Yang ketiga adalah kondisi akhir di mana perulangan harus berhenti. Kapan perulangan harus berhenti? Jadi ada 3 kondisi. Contohnya ada di sini ya. Perintah perulangan for. Ini for, perintah perulangan yang pertama. Strukturnya kita lihat, for diikuti kurung, dalam kurung ya, start. Ya, start adalah awal perulangan. Nah, ini kondisi awal perulangan. Titik koma, kemudian kondisi, ya, kondisi akhir perulangan. Ya, mau berakhir kapan? Ya, perulangannya ditulis di dalam kondisi. Koma, titik koma, kemudian increment. Increment ini digunakan untuk mengatur penambahan nilai variabel ya, tambah 1, bertambah 1 angka. Kalau penambahan variabel ya, maka incrementnya menggunakan simbol plus. Kalau nanti mengurang itu istilahnya decrement ya, menggunakan min. Ya, di tandanya double. Ya, plus itu increment, min itu decrement. Kemudian yang kita ulang-ulang, kita catat di dalam kurung kurawal berupa statement. Ya. Contoh, kita akan menampilkan ini tulisan belajar PHP di Universitas Telkom menyenangkan. Ya, menampilkannya sebanyak 15 kali. Dan lagi menampilkannya sebanyak 15 kali.
Oke, saya catat di dalam coding langsung. Nah, saya buat lembar kerja baru. Nah, kode editor saya pakai Visual Studio, Visual Code. Kemarin masih ada yang tanya, Pak itu pakai apa ya Pak ya? Saya pakai Visual Code. Ya, ini karena free, ya, open source, ya, jadi gratis. Kemudian fiturnya juga banyak, jadi mempermudah kita dalam menulis coding. Jangan lupa tag pembuka PHP, kemudian tutup. Oke. Nah, sekali lagi kita akan mengulang ya, perintah ya, atau keterangan ya, belajar PHP di Universitas Telkom menyenangkan sebanyak 15 kali. Nah, sebanyak 15 kali. Oke. Maka untuk menampilkannya kita gunakan perintah for diikuti kurung. Ya, kurung nanti berisi kondisi. Kemudian kurung kurawal. Kurung kurawal kita gunakan untuk mencatat statement yang diulang-ulang. Oke. Di dalam kurung kita catat nilai awalnya dulu, startnya dimulai dari berapa. Nah, penulisan start ya menggunakan variabel. Ya, biasanya menggunakan variabel i. Ya, apakah harus i? Tidak, bebas. Teman-teman mau pakai variabel a juga boleh. Ya, tapi biasanya ya, di dalam perulangan ya para programmer suka menggunakan i. Ya, dimulai dari 1 ya, jika ya, nilai awalannya 1 ya, titik koma kemudian kondisinya ya, string i ya, kurang dari sama dengan kita lihat nah, sebanyak 15 kali maka kondisi terakhir kita catat 15. Nah, titik koma kemudian teknik ya penambahannya ya, incrementnya nah, kita gunakan string i ya, variabelnya karena i ya mulai dari awal i ini berarti di sini juga i plus plus jadi ini nilai awal kondisi awal ini kondisi akhir kemudian ini yang metode penambahannya atau metode perulangannya. Kemudian yang kita tampilkan atau kita ulang-ulang kita catat di dalam kurung kurawal seperti ini. Belajar ya. Ini. PHP di Universitas Telkom ya, menyenangkan. Oke. Ya, kecilan ya. Nih. Ya. Bisa dipahami ya strukturnya. Kalau kita simpan, save. Nah, kita simpan di direktori dari server kita. Ya, sam htdoc ya, saya buat folder pweb2 ya. Saya beri nama for. Nah, for.php. Kita save. Oke, kita coba jalankan. Saya jalankan server saya, sam. Nah, jangan lupa Apache dan MySQL start ya. Oke. Kemudian nah, kita eksekusi localhost/p web2. Ini ada for.php. Kalau ini kita klik, kita lihat di sini. Sudah menampilkan tulisan belajar PHP di Universitas Telkom menyenangkan. Tapi kita lihat tulisannya nyambung semua. Biar bisa turun ke bawah, jangan lupa tambahkan ya BR. Break cross. Oke. Saya refresh browser kita, maka lihat di sini ada sebanyak 15.
Bagaimana kita tahu ini sebanyak 15? Kita bisa menambahkan angka. Ya. Nih. Contoh di sini kita tambahkan string i. Ya. Oke. Maka nanti akan tampil, saya simpan ulang, nilai 1, kita lihat 1, 2, sampai 15. Oke ya, bisa dipahami kan? Nah, di formatnya for dalam kurung berisi kondisi. Kondisi ada 3 awal, nah, kemudian kondisi akhir, dan ya, increment, metode penambahannya. Baru apa yang ditampilkan kita catat di dalam kurung awal. Apa yang kita ulang-ulang kita catat di dalam kurung awal. Oke, itu contoh perulangan yang pertama, for. Biasanya for ini ya nanti bisa teman-teman terapkan di dalam penggunaan ini. Contoh pilih tanggal muncul 1 sampai 31. Bulan muncul bulan 1 sampai bulan 12. Tahun misalkan 2000 sampai 2020. Maka Anda bisa memakai perulangan. Ya, nih contohnya seperti ini. Ya, nanti silahkan Anda coba. Kemudian ada perulangan while. Kita lihat fungsinya sama sebenarnya. Ya, cuma kita lihat bentuk rumusnya. Nah, kalau while, ya kita lihat nilai awalnya berada di awal. Baru while dalam kurung kondisi. Kemudian di dalam kurung awal statement dan increment. Ya. Dan ya, yang kedua adalah perulangan while. Sebenarnya hampir sama ya, dengan for, bedanya posisi atau letak dari struktur saja, nah, di mana start berada di awal, nah, kemudian baru while ya, dalam kurung kondisi, kemudian statement, ya, baru titik koma increment. Statement dan increment berada dalam kurung awal. Jadi kondisinya hanya berisi kondisi akhir, ya kondisi. Ya, saya kopas saja gini seperti ini. Ini saya buat ini ya sebagai komen. Biar teman-teman paham ya bedanya. Ya. Oke. Kalau kita menggunakan while, ya, nilai startnya ini I1, I sama dengan 1, ya, kita catat di awal. Ini. Titik koma. Kemudian baru while. While diikuti kurung dan kurung awal. Di dalam kurung kita catat kondisi terakhir ini. Ya. I kurang dari sama dengan 15. Atau kita buat beda. Ya. I kurang dari 5 gitu ya. Beda dengan yang for. Baru di dalam kurung awal kita catat statement yang akan diulang-ulang. Saya copy aja ya. Ini. Titik koma, kemudian di bawah baru statementnya, incrementnya, ya, bentuk penambahan perulangannya, variabel i plus plus. Yang for ini saya nonaktifkan. Ya, jadi nanti yang dieksekusi adalah ini ya. Oke, saya simpan dengan save as. Saya beri nama while.php. Oh, sudah ada. Oke, saya beri nama while1 ya. While1.php. Kita save. Kemudian saya akses while1.php. Kita lihat.
Hasilnya yang tampil belajar PHP di Universitas Teko menyenangkan. Tampil sebanyak 5 kali. Di kalau yang ditampilkan 5 kali seperti ini, sebenarnya kita bisa menulis eko belajar PHP sebanyak 5 kali. Tapi kalau kita diminta menampilkan ratusan bahkan ribuan kali, kita akan capek ya menuliskan eko belajar PHP di Universitas Tekom sebanyak 1000 kali. Maka kita bisa manfaatkan ini ya, seperti ini ya, otomatis ya, cukup berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris saja kita bisa menampilkan belajar PHP sebanyak 1000. Jadi tidak perlu membuat ya sebanyak 1000 baris perintah untuk menampilkan belajar PHP. Nah, kita hanya membuat 6 baris perintah ini. Tulisan belajar PHP sudah bisa tampil sebanyak 1000. Itu ya, bisa dipahami teman-teman. While. Berikutnya ada do while. Nah, sama seperti ya do while, sama seperti while, bedanya ya di sini kita pakai do, nanti while-nya di belakang kurung kurawal. Jadi setelah do langsung kurung kurawal ya, berisi statement dan increment. Sekali lagi berisi statement dan increment. Saya catatkan, ya ini saya kopas kodenya, strukturnya biar teman-teman paham. Ya, saya taruh di bawah sini. Ini saya nantikan ya, karena kita mau mengeksekusi yang perintah bawah. Oke. Kita catat nilai awalnya dulu. String i sama dengan 1 titik koma. Kemudian kita gunakan perintah do. Do langsung diikuti kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal kita catat statement yang akan ditampilkan dan increment ya, metode penambahannya. Tinggal ini kita copy. Hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu baru ya while-nya kita catat di luar kurung. Nah, while diikuti kurung, dalam kurung kita catat kondisi akhirnya i kurang dari sama dengan 10. Oke, bisa aktifkan. Ya, saya simpan ulang. Ini sudah apa ya? Ini saya simpan ulang. Ini saya sebanyak 10 sudah apa? Kalau kita coba refresh, kita lihat hasilnya. Hasilnya akan sama. Oh. Jadi antara for, while, dan do while ya, itu fungsinya sama untuk perulangan. Bedanya hanya posisi penulisan format struktur ya, codingnya. Berikutnya ada perulangan for each. Nah, kalau for each ini ya, digunakan untuk perulangan yang menggunakan data array. Array itu seperti apa? Array itu biasanya satu variabel kan berisi satu nilai, satu angka. Nah, contohnya seperti ini. Anda punya i, ya, i, nilainya kan hanya satu angka, 1. Nah, sekarang kalau kita menggunakan, ini saya buka lembar kerja baru saja. Kalau kita menggunakan PHP, seperti ini. Kalau kita menggunakan array, ya, misalkan kita punya variabel, kalau dicontoh itu motor. Ya. Kita punya variabel motor.
Betul ya, motor. Oke. Kita punya variabel motor seperti ini. Biasanya kan berisi satu nilai langsung gini. Motor misal Honda. Ini bukan promosi merek ya. Ini kan satu variabel isiannya satu. Nah, sekarang kita inginkan nilainya banyaknya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Honda, ya, koma, kemudian Yamaha, koma, apalagi Kawasaki, koma, kemudian Suzuki, koma, satu lagi apa? KTM ya biasanya tadi. Oke. Kalau kita isikan ya, variabel motor dengan isian banyak seperti ini, maka kita butuh array. Maka di awalnya Anda catat array. Array diikuti kurung. Nah, di dalam kurung kita catat isian dari variabel yang kita gunakan. Berarti variabel motor sekarang isiannya ada Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, dan KTM. Bisa dipahami ya, array. Satu variabel berisi nilai banyak itulah yang dinamakan dengan array. Kemudian kita ingin menampilkan ya, isian motor. Ya, motornya apa saja? Ya. Boleh menggunakan for, boleh menggunakan while, boleh menggunakan do while. Bebas. Kalau Anda menggunakan for, ya berarti Anda pakai coding yang for. Saya kopas saja ya. Ini saya copy. Nah, saya taruh sini. Nah, sekarang yang Anda lihat, kalau array, ciri khusus array, nah, saya buat seperti ini keterangan. Array, ya, nilainya dimulai, nilai indeksnya dimulai dari 0. Ya, dari sisi kiri 0. Ya, biasanya kan kita mencatat Honda, Yamaha berarti Honda 1, Yamaha urutan kedua, Kawasaki urutan ketiga, Suzuki 4, KTM 5. Nah, kalau array dimulai dari 0. Honda 0, Yamaha 1, Kawasaki 2, Suzuki 3, KTM 4. Berarti ada berapa ini? Ya, nilai awalnya berarti 0. Nah, nilai akhirnya berarti 4. Kan 0, 1, 2, 3, 4. Maka di sini echo ya, kita tampilkan ya, nama motornya apa saja. Keterangannya langsung keterangan, langsung nama ini. Nama mereknya Honda, Yamaha. Maka kita panggil variabel motor, ya, kemudian ya, karena array diikuti dengan kurung siku. Di dalam kurung siku kita catat ini variabel i. Seperti ini. Nah, jangan lupa biar nanti antara Honda, Yamaha, Kawasaki bisa turun ke bawah. Nah, setelah Honda turun ke bawah Yamaha, jangan lupa tambahkan BR. Oke, saya simpan. Saya beri nama for each. Nah, save. Sekarang kalau kita eksekusi for each, betul ya, PHP. Kita lihat akan muncul Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, KTM. Ya. Kalau yang menampilkan Honda sampai Kawasaki berarti 0, 1, 2. Jadi yang kita rubah adalah kondisi akhirnya. Kondisi akhir kita isi 2. Kalau ini saya simpan ulang, kemudian ini saya refresh, maka yang tampil Honda, Yamaha, Kawasaki. Begitu teman-teman, materi hari ini silahkan nanti bisa Anda coba, ya, mulai dari
Ini job sheet 2, saya 2B, saya share melalui grup WA. Nanti silahkan Anda coba mulai dari for.php sampai perulangan for each.php. Oh, ada perulangan for each khusus.php. Ini juga array. Kalau ini menggunakan associative array karena menggunakan variabel perantara dan variabel nilai. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti jika teman-teman ada kesulitan, silahkan bisa konsultasi via grup atau langsung japri saya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk presensi via siakat dan klik bunga merah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.